Pemerataan pembangunan. Suasana di dalam mobil saat perjalanan mudik. Seorang anak kecil bernama Luna sedang melihat keluar jendela sambil memandangi jalan. Ayah, kenapa ya di sini nggak ada mall besar kayak di Jakarta? Jalanannya juga beda, nggak ada banyak lampu merah. Hahaha, ini namanya desa, nak. Memang beda sama kota-kota besar. Tapi kenapa? Kan masih sama-sama di Indonesia. Kenapa desa nggak secanggih di kota? Nah, itu namanya pembangunan di desa belum merata, sayang. Pemerintah masih berusaha biar semua tempat di Indonesia bisa berkembang sama bagusnya. Oh, jadi kayak waktu aku punya banyak krayon warna-warni, tapi temanku cuma punya satu warna. Kalau aku berbagi, maka gambaran kita jadi lebih berwarna gitu. Pinter banget. Itu namanya pemerataan pembangunan. Biar semua orang bisa merasakan kemajuan yang sama. Wah, gitu ya. Aku mau tahu lebih banyak lagi tentang pemerataan pembangunan. Bisa beritahu aku lebih banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman warga belajar, apa kabar? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Yeni Anastasia Putri dari kelas 8. Sama seperti Luna yang penasaran, kalian pasti juga penasaran kan? Kali ini kita akan membahas topik yang super penting buat masa depan Indonesia, yaitu pemerataan pembangunan. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita belajar bareng-bareng tentang pemerataan pembangunan, kondisi geografis, dan peran lembaga keuangan untuk masa depan Indonesia. Yuk simak sampai habis dan kalian makin paham. Let's go! Kenapa pemerataan pembangunan itu penting? Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya semuanya serba ada? Kayak mall besar, ada, sekolah bagus, banyak, rumah sakit canggih dengan fasilitas yang bagus pun ada. Saat ini, pembangunan masih banyak terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah terpencil seperti Papua atau Nusa Tenggara masih butuh banyak perhatian. Karena masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan listrik atau jalan yang bagus. Kasian ya. Makanya, pemerataan pembangunan itu penting banget. Apa sih pemerataan pembangunan itu? Pemerataan pembangunan adalah upaya memastikan pembangunan ekonomi dan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, semua masyarakat bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan serta mendapat akses yang sama terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Apa sih tujuan pemerataan pembangunan? Tentu saja untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Berikut beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan pembangunan antara lain dana desa, tol laut, pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Nah, semua ini bertujuan agar nggak ada lagi kesenjangan antara kota dengan desa. Dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik itu di sisi pemberdayaan maupun infrastruktur. Yang tadinya, kalau kita mengusulkan ke Pemda, mungkin saja Pemda dengan sekian banyak desa yang mereka harus lihat, tetapi setelah adanya dana desa, kita masyarakat dan seluruh elemen di level masyarakat ini kemudian menentukan dan kemudian kita bisa mengelola bersama-sama. Untuk mendistribusikan barang dari pulau satu ke pulau lain. Pendistribusian barang melalui kapal dari Pulau Jawa sampai ke pulau-pulau terpencil sekarang harganya menjadi rendah dan manfaatnya sangat banyak sekali. Program tol laut sangat bermanfaat bagi kami di wilayah Indonesia Timur karena barang keperluan rumah tangga lebih murah sama seperti di Pulau Jawa. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi untuk program tol laut. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Tahukah kalian, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi, dan perairan seluas 3,2 juta kilometer persegi. Wow, luas banget ya!
Tapi karena luasnya inilah, pembangunan jadi tantangan tersendiri. Beberapa tantangan akibat kondisi geografis. Daerah pegunungan atau kepulauan terpencil seringkali kesulitan akses transportasi dan komunikasi. Persebaran penduduk nggak merata. Pulau Jawa hanya 7% dari luas Indonesia, tapi dihuni lebih dari 50% penduduknya. Pembangunan ekonomi yang nggak merata, seperti di Papua dan Kalimantan yang kaya sumber daya alam, tapi infrastrukturnya masih terbatas. Atau Nusa Tenggara yang sering mengalami kendala akses air bersih dan listrik, yang bikin pembangunan di sana lebih lambat dibanding daerah perkotaan seperti di beberapa bagian Pulau Jawa yang jadi pusat ekonomi. Sementara daerah lain masih harus mengejar ketertinggalan tersebut. Inilah mengapa strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi geografis di setiap daerah. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Apa itu lembaga keuangan? Nah, agar pembangunan lebih merata, pemerintah bikin berbagai kebijakan. Salah satunya lembaga keuangan yang punya peran super penting yang bisa membantu ekonomi di suatu daerah agar daerah tersebut lebih berkembang. Lalu, lembaga keuangan itu apa sih? Lembaga keuangan adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat LKBB. Lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang mengelola uang masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau investasi. Berikut jenis bank berdasarkan kepemilikan. Bank milik negara, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Bank sentral atau BI, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, kredit usaha rakyat atau KUR, lembaga keuangan bukan bank, LKBB. LKBB juga membantu ekonomi masyarakat, tapi nggak bisa menerima tabungan seperti bank. Beberapa contoh dari LKBB adalah lembaga pembiayaan, asuransi, koperasi, pegadaian. Manfaat lembaga keuangan: memudahkan masyarakat menyimpan dan mengakses dana, menyediakan modal usaha untuk UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses keuangan di daerah terpencil. Berikut contoh program keuangan: koperasi simpan pinjam, dana moneter desa, kredit usaha rakyat. Banyak pelaku usaha kecil yang sukses berkembang berkat pinjaman KUR loh. Masyarakat petani memang banyak kendala. KUR BRI manfaatnya banyak, membantu mengembangkan usaha dan dekat. Untuk beli bibit, biaya tanam, biaya pajak, biaya panen. Sekarang ada program pemerintah itu ada program KUR. Kelebihannya juga pembayaran juga bunga rendah. Kesimpulan: pemerataan pembangunan dan peran lembaga keuangan itu sangat penting untuk masa depan Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga akses keuangan, semuanya saling terkait loh. Oh iya, kita semua bisa loh berkontribusi dalam pemerataan pembangunan. Misalnya dengan mendukung produk lokal, menggunakan layanan keuangan yang tepat, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pemerataan ekonomi. Dengan begitu, kita bersama-sama bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan merata. Demikian penjelasan singkat tentang pemerataan pembangunan dari saya. Semoga sedikit ilmu yang saya bagikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you for your attention and see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.